nanti akan kita lalui, yakni parenting series sekaligus dialog juga nanti di dalamnya dengan tema takwa istaf, menjadi generasi tangguh, menjadi generasi pejuang tangguh dan teguh. Nah, ini luar biasa ya. Kita akan sharing dan mendapatkan materi dari narasumber spesial kita hari ini ya. Narasumber spesial kita hari ini yakni Bunda Hajah Kastini S. Kaspan MPD LCPC. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, segar dan cerah sekali Ustadzah. Bagaimana kabarnya pagi ini Ustadzah? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat Ustadzah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami sehat dan sudah vaksin booster semuanya Ustadzah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, Ustadzah, ini spesial hari ini bersama panjenengan. Ini bunda kami, ayah bunda sekalian, sahabat Raudatul Jannah. Bunda Kastini adalah bundanya Raudatul Jannah. Saya mengatakan demikian karena ayah kita ada Ustadz Nur Hidayat dan Bunda Kastini adalah pendamping ataupun bidadarinya Ustadz Nur Hidayat ini, Masya Allah. Boleh ya Bunda saya umumkan ke wali murid lagi ya Bunda. Ini ada 1.600 wali murid yang bergabung dengan kita dan beliau inilah yang menjadi backup daripada Ustadz Nur ya, pejuang dakwah Islam Indonesia, dan tidak ada pejuang dakwah yang luar biasa tanpa ada pendamping yang luar biasa, dan inilah beliau lah nih aktornya ini ya. Jadi Bunda Kastini S. Kaspan MPD LCPC. Ini saya takut khawatir salah baca nih Bunda. Baik, sebelum beliau menyampaikan pencerahan-pencerahan untuk kita semuanya berkaitan dengan bagaimana sih menjadikan anak-anak kita menjadi generasi yang tangguh dan teguh, Masya Allah. Saya akan bacakan dulu, mohon izin Bunda untuk kurikulum vitae beliau. Jadi Bunda Kastini adalah seorang perempuan yang luar biasa. Beliau adalah istri dari pejuang dakwah Islam ya, Indonesia. Saya bilang Indonesia karena sudah mulai merambah ke provinsi-provinsi lain ya. Yakni Ustadz Haji Nur Hidayat, ketua lembaga kami, ayah kami, guru kami. Dan beliau adalah ibu dari 3 orang putra dan 1 orang putri. Subhanallah. Ini luar biasa. Beliau yang menyertai dan mendampingi Ustadz Nur serta mengasuh keempat putra-putri beliau. Dan saat ini beliau mendapatkan gelar tambahan, yakni seorang nenek dari 5 orang cucu. Masya Allah. Nikmat sekali, luar biasa ya. Jadi ini nenek-nenek cantik ya ini ya, berbeda ya. Kalau dulu kita identik nenek itu sudah sepuh, sudah apa begitu, tapi ini nenek-nenek produktif ya. Dan terus berkarya untuk umat dan mendampingi umat bagaimana lebih produktif lagi. Beberapa sertifikat beliau mempunyai banyak sekali. Ini kalau saya bacakan ini nanti sampai duhur nggak akan habis ini ya. Beberapa sertifikat beliau, dan tapi yang paling utama beliau inilah menjadi kepala sekolah pertama di PI Raudatul Jannah. Wah, ini yang menjadi masternya beliau 1998. Ustadz Nur sudah menuliskan ini semalam di media sosial dan mengingatkan kita kembali tentang bagaimana sih kita mengingat kembali sejarah berdirinya Raudatul Jannah di saat itu dan bagaimana kondisinya luar biasa, dan ini menjadi inspirasi untuk kita untuk lebih bersemangat berdakwah di Raudatul Jannah. Sertifikasi beliau ini ada banyak sekali, dari Loop Certified Professional Coach, dan beliau ini lebih tepat Kastini S. Kaspan MPD LCPC Emotional Wellbeing Trainer and Coach. Masya Allah, lisensinya ada beberapa, 1, 2, 3, 4 sampai sekian, dan beliau adalah founder of Rumah Cantik Mulia, member of TTG, dan beliau juga seorang penulis yang luar biasa. Buku-buku beliau diantaranya nih ya, yang saya sebutkan, Beauty Morphosis diterbitkan oleh Gramedia, dan ontologinya yang meraih rekor muri, yakni Sukses Mulia Is My Life dari Zikrul. Dan beliau juga pendamping umroh plus program Samara dari PT Nurduha Wisata Yatim Mandiri Group. Kalau dibacakan lagi, saya pikir nanti terlalu, Ustadz subjektif banget. Enggak. Kalau pengen tahu ayah bunda sekalian bisa nih langsung akses di Instagram beliau @KastiniKaspan atau di FB beliau Kastini S. Kaspan. Begitu nggih Bunda Kastini, dan ini kan sudah menunggu semuanya ayah bunda dari siswa-siswi. Saat ini kita sudah melebar Ustadzah, mungkin
Ustazah sudah hampir 2 tahun ini belum pernah offline ke kami, nggih, sudah mulai jarang. Seringnya kita bertemunya virtual ya Ustazah, sudah rindu ingin bertemu langsung. Dan saat ini Raudatul Jannah dari pengasuhan anak, toddler, playgroup, TK, SD, SMP, dan sudah ada SMA Ustazah, Alhamdulillah. Ini semuanya ada min fadli Rabbi. Ada min fadli Rabbi. Semua guru-guru kami selalu mengingatkan ini karena fadilahnya Allah, dan kami tetap mengingat Ustazah sebagai kepala sekolah pertama di PI Raudatul Jannah. Masya Allah, barakallah. Ustazah ini sudah ditunggu oleh kami semuanya, dan segenap waktu dan kesempatan kami haturkan kepada Ustazah Kastini Kaspan. Tafadhal Ustazah. Terima kasih Ustazah Lisa, Masya Allah. Saya mau cek dulu apakah suara saya sudah terdengar. Alhamdulillah terdengar dengan jelas Ustazah. Alhamdulillah. Baik Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Masyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala habibina Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, Masya Allah, Ketua PI Raudatul Jannah beserta jajarannya, dan juga para orang tua siswa, wali murid PI Raudatul Jannah, mulai dari jenjang playgroup sampai dengan SMA. Juga yang saya hormati para Ustadz-Ustadzah PI Raudatul Jannah, juga Ustadzah Lisha, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Pagi ini saya didampingi oleh Ustadzah Lisha, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini bisa kembali bertemu. Ya, Insya Allah saya pernah juga secara online gitu, kalau nggak salah di awal-awal pandemi ya Ustazah Yusha ya. Betul Ustazah. Dengan para orang tua siswa. Dan Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini adalah karunia Allah yang luar biasa, yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah juga anak-anak kita saat ini masih bisa melanjutkan pendidikannya di Raudatul Jannah. Ini juga suatu nikmat yang luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Baik para orang tua siswa dan para ustazah semuanya. Pagi ini saya mendapatkan amanah untuk sharing sedikit ilmu yang Allah titipkan kepada saya tentang bagaimana menumbuhkan generasi yang tangguh. Ya, generasi pejuang yang tangguh dan teguh, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Ini amanah yang luar biasa bagi kita para orang tua siswa, ya, bagi kita para orang tua yang sedang menyiapkan anak-anak kita, ya, untuk kelak menjadi generasi pejuang. Wow, definisi generasi pejuang itu sendiri sudah bikin merinding ya. Iya. Generasi pejuang. Bukan hanya pejuang, tapi pejuang yang punya kualifikasi tangguh dan teguh. Wow, ini seperti siapa ya contohnya ya? Nanti kita bahas ya. Tadi di awal ada adik-adik yang sudah membacakan surat Al-Kahfi ya, Masya Allah. Ini kisah pemuda Kahfi itu adalah contoh sebagian dari generasi yang tangguh dan teguh. Ya. Karena ketangguhannya, karena keteguhannya, maka Allah ilhamkan kepada mereka untuk
mengungsi ya, mengasingkan diri ya di gua gitu, di gua. Yang kemudian ternyata Allah tidurkan mereka selama 309 tahun, Masya Allah. Sampai berganti-ganti kepemimpinan di negeri tersebut ya, Masya Allah. Ini adalah contoh ya, contoh pejuang tangguh. Tapi nanti kita juga akan membahas seperti apa pejuang tangguh itu. Gitu. Baik, agar mempersingkat waktu, saya mohon izin untuk langsung share screen ya. Monggo, Ustazah. Terima kasih ya Bapak Ibu yang ayah bunda yang sudah menuliskan jawabannya di kolom chat gitu ya. Tadi saya mencatat beberapa yang penting. Ya, tadi ada salah satunya bahagia, yang manfaat, yang hafidhoh, yang teguh, yang tegas, yang pede, yang mandiri ya. Terus ada yang selalu menyenangkan. Nah, ini perlu hati-hati dengan yang selalu menyenangkan. Karena kenyataannya gitu ya, kenyataannya ya kalau anak-anak itu masih imut-imut gitu ya, masih baru belajar, masih baby, masih baru belajar jalan, itu kayaknya menyenangkan deh gitu ya. Tapi kalau sudah bertumbuh gitu tidak selalu menyenangkan ternyata ya. Walaupun ayah bunda boleh mengharapkan ya anak-anak kita nanti akan menjadi pribadi yang menyenangkan, tapi bersiaplah untuk menerima bahwa mereka tidak selalu menyenangkan gitu ya. Jadi makanya kita perlu bersabar gitu. Baik. Nah, sekarang betapa kita itu sebenarnya meskipun memiliki harapan gitu ya. Memiliki harapan kepada anak-anak kita nanti kelak, ya Allah, punya kriteria begini-begini dan semuanya itu baik gitu ya. Semuanya itu bagus gitu. Sehingga dengan memiliki harapan itu kemudian kita berupaya mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, bahkan memilihkan sekolah-sekolah yang terbaik gitu ya, di Raudhatul Jannah insya Allah ya. Nah, seperti itu adalah salah satu ikhtiar untuk kita menumbuhkan anak-anak sesuai dengan harapan kita tadi itu. Nah, namun ya orang tua itu meskipun sayang sama putra putrinya, kadang-kadang sayangnya itu over. Gitu. Meskipun pingin mengasuh anaknya itu dengan sebaik-baiknya, tapi kadang-kadang ya ini dosa saya ini Ustazah, dosa yang sudah saya lakukan dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil, yaitu melakukan yang namanya over parenting. Ya, over parenting. Apa itu over parenting? Over itu berlebih gitu ya, kelebihan gitu ya. Over nih anak ini over nih, lebay gitu ya. Ya, terus over parenting itu berarti memberikan pengasuhan yang berlebihan. Ya, meskipun tujuannya itu sebenarnya ya pingin mereka itu sukses dunia akhirat, pingin mereka jadi hafidhoh, kepingin mereka itu jadi yang mandiri, pede gitu. Tapi ya kadang-kadang kita itu tanpa menyadari, ya tanpa sadar kita melakukan yang namanya over parenting. Ya, contoh ya Bunda ya, saya pingin kasih contoh nyata ini. Ini ayah bunda melihat saya membawa tanaman. Ya, tanaman ya. Saya membawa tanaman. Ini namanya Hoya Love. Apakah bisa terlihat? Ya, bisa Ustazah. Nah, ini ya Hoya Love. Nah, Hoya Love ini termasuk tanaman yang tidak suka air, gitu ya. Tidak suka air. Karena saya sayang banget sama Hoya Love ini, saya kepingin dia cepat tumbuh. Maka saya kemudian menyirami dia sering-sering. Maka apa yang terjadi kemudian? Busuk. Iya, betul, busuk. Nah, seperti itu juga anak-anak, gitu ya. Jadi ini ada salah satu tanaman yang sudah membusuk. Ini karena over. Nah, ini over menyiramnya ini. Ya namanya apa? Astagfirullahaladzim ya. Nah, over watering. Jadi nyiramnya terlalu banyak, akhirnya membusuk nih, daun-daunnya protol. Nah ini contohnya ya, saya sampai bawa contohnya. Ya. Nah next ya, apa saja sih sebenarnya bentuk-bentuk over parenting ini? Yuk kita belajar ya dari sebuah fenomena yang saat ini oleh para ahli parenting itu disebut dengan Band Aid parenting. Ya, Band Aid parenting. Ini salah satu contoh. Ya, salah satu contoh fenomena over parenting, Band Aid parenting. Apa itu Band Aid parenting? Band Aid parenting itu adalah di mana orang tua, gitu ya, kalau melihat anaknya itu ada masalah, ada luka, ada
ada apa gitu dikit gitu ya, pingin segera selesai gitu, pingin segera ada solusinya cepat, solusinya itu harus cepat, buru-buru segera melakukan apa gitu ya untuk melindungi anaknya. Contoh ya, sebagai contoh, seorang ustadz atau ustadzah memberikan PR gitu, memberikan tugas kepada anak, dan anak ini kesulitan. Yang namanya PR ya, namanya tugas itu pasti ya lebih sulit dari lebih tinggi dari kemampuan yang dimiliki anak ya pastinya. Kalau PR-nya itu mudah-mudah terus ya anaknya nggak tambah pinter ya, gitu ya. Jadi ya anak itu intinya merasa kesulitan, dan kemudian karena anak ini merasa kesulitan ya, nah maka kemudian langsung orang tuanya ini telepon sama ustadzahnya. Ustadzah, anak saya ini kesulitan ini, bagaimana ini? Kok ngasih tugasnya berat banget gitu ya? Komplain gitu. Nah, ini salah satu contoh dari yang namanya BNE parenting ya, over parenting tadi. Ya. Karena apa? Karena ingin melindungi anaknya itu. Jangan sampai anaknya stres, walaupun tadi memang benar yang dikatakan oleh Dr. Ninu ya di pengarahan yang di awal tadi, bahwa kalau kita stres itu akan muncul yang namanya hormon kortisol ya. Nah, kalau stresnya terus-menerus, kortisolnya juga terus-menerus. Sebenarnya stres itu ada dua macam, Bapak Ibu. Ya. Jadi ada stres yang sifatnya itu adalah eustress. Ya. Eustress itu adalah yang memicu kita untuk bertumbuh, yang memicu kita untuk lebih termotivasi, gitu. Ya, itu namanya eustress. Sedangkan yang membuat kita semakin loyo, gitu ya, semakin nggak bersemangat, semakin tertekan gitu ya, itu namanya distress. Nah, memang makanya dalam sebuah hukum gitu ya, satu formula kalau kita memberikan satu tantangan itu memang yang paling baik adalah yang sedikit di atas kemampuan anak-anak gitu ya. Kalau kita berikan tantangan yang jauh di atas mereka, itu yang nanti akan bisa menjadikan stres atau distress ya. Stres yang sifatnya distress. Nah, tapi kalau orang tua yang BNE parenting ini, pokoknya anaknya itu nggak boleh kesulitan gitu, anaknya nggak boleh terluka sedikit pun gitu. Bahkan kalau misalnya pas waktu olahraga gitu ya, namanya misalnya nih gitu, namanya sama temennya gitu ya, mungkin kesenggol dikit, udah gitu ya. Urusannya udah panjang. Nah, ini namanya BNE parenting. Nah, bagaimana kita bisa menumbuhkan anak yang tangguh kalau anak kita tuh nggak bisa kesenggol orang lain. Gitu. Karena kesenggol itu adalah suatu proses belajar. Luka pun itu adalah proses belajar. Kita tuh sakit ya kalau luka, makanya jangan melukai orang lain. Nah, itu proses belajar, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, ini BNE parenting, Bunda. Berikutnya, Bunda, silakan next ya. Nah, yang berikutnya adalah inkubator parenting. Nah, gimana inkubator parenting ini? Ciri-cirinya adalah orang tua ingin cepat menguasai keterampilan tersebut. Orang tua itu pingin gitu. Kalau belajar anaknya itu pingin bisa segera pinter gitu. Maka perlu dimasuk seperti kayak gawat darurat gitu kalau belum bisa baca. Gawat darurat nih kalau belum bisa berhitung gitu. Perlu masuk UGD, perlu masuk inkubator nih kayak gitu. Nah, ini namanya inkubator parenting. Padahal setiap anak itu punya perkembangannya sendiri-sendiri. Mungkin ada yang agak terlambat membacanya, tapi berhitungnya bagus. Ada yang berhitungnya agak susah, tapi membacanya bagus. Atau berhitung dan membacanya susah, tapi ngomongnya udah lancar, misalnya seperti itu. Nah, setiap anak punya perkembangan masing-masing gitu. Ini kalau yang di sekolah biasanya orang tua tuh udah bingung gitu ya kalau udah TKB gitu ya, belum bisa baca, belum bisa berhitung, Masya Allah, udah didatangkan kemudian para guru untuk memberikan les privat gitu ya, atau malah dimasukkan kepada les-lesan supaya pinter gitu anaknya, saking bingungnya. Nanti kalau sudah dileskan kemudian ternyata anaknya nggak pinter-pinter, dimarahi anaknya gitu ya. Anaknya dimarahi gitu, gimana mama habis uang berapa ini? Betul. Ya, kok kamu nggak bisa gitu. Oke, ini inkubator parentingnya. Berikutnya next, Ustazah. Ya, berikutnya adalah yang namanya paranoid parenting. Paranoid parenting ini ya mirip ya dengan yang pertama tadi ya, yang BNE tadi ya. Jadi paranoid ini pokoknya pingin anak itu terus merasa aman ya, merasa nyaman secara fisik dan psikologis.
Pokoknya nggak boleh lah anak itu diberi beban yang berat. Terus kemudian nggak boleh lah anak itu misalnya kalau misalnya jalan kaki nggak pakai alas kaki kayak gitu, terus jalan di rumput tuh jangan gitu. Mungkin berdekatan dengan temannya, jangan, ini lagi pandemi gitu ya. Ya pokoknya paranoid banget gitu, parno banget gitu ya. Jadi kalau misalnya dikit gitu suruh segera cuci tangan, apalagi segera cuci tangan, ya itu bagus ya. Tapi kalau terlalu berlebih, ini ya nggak bagus ya. Ya, jadi ini bukan berarti kita tidak prokes gitu ya, tetap prokes, tapi jangan sampai berlebihan sehingga anak tuh merasa takut gitu melakukan segala sesuatu. Betul. Takut melakukan segala sesuatu. Prokes tetap diajarkan, prokes itu tetap gitu ya. Nah, jadi ini paranoid parenting. Next, Ustazah. Nah, ini yang biasanya ya juga tidak kita sadari adalah helikopter parenting. Apa helikopter parenting itu? Adalah di mana orang tua ingin mengasuh anaknya, ingin tahu segala sesuatu apapun yang dilakukan oleh anak. Seakan-akan kalau bisa itu pasang CCTV itu yang ada di depan anaknya terus-menerus 24 jam. Seperti itu ya. Ini helikopter parenting. Jadi pengawasan menyeluruh, saking takutnya. Ntar kalau anakku kenapa-kenapa gimana? Kalau aku nggak tahu, kan aku bekerja. Seperti itu. Bahkan di rumah pun kalau perlu dipasangin CCTV. Takutnya nanti kalau misalnya babysitter itu ngapa-ngapain, ART itu ngapa-ngapain sama anak. Takutnya kalau anaknya diculik, takutnya ketakutan ya, penuh dengan ketakutan dan ketakutan. Nah, ini sebenarnya yang perlu diasuh dulu itu orang tuanya ya, kalau yang gimana kita menciptakan atau menumbuhkan yang tangguh ya, apabila orang tua itu penuh dengan rasa takut dan khawatir. Ya, karena segala sesuatu tuh meskipun nih para orang tua udah pasang CCTV sekalipun, kalau Allah sudah mentakdirkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi ya terjadi. Oleh sebab itu kita perlu ya untuk kemudian mengembalikan semuanya urusan anak-anak kita ini kepada Allah, karena sebenarnya yang menumbuhkan anak-anak kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita itu hanya sebagai fasilitator saja, gitu ya. Masya Allah. Sebenarnya semuanya itu Allah. Tanpa Allah memberikan izin, nggak mungkin anak-anak kita itu bisa tumbuh meskipun kita sudah menyiapkan segala makanan bergizi, kita sudah menyiapkan segala sesuatunya. Nggak mungkin. Ya, jadi kita perlu kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu tawakal ala Allah. Nah, lalu apa sih dampaknya? Gitu. Next, Ustazah. Apa dampaknya kalau kita over parenting? Ya, ini tentu saja yang tadi saya sebutkan itu sesuatu yang kadang-kadang tidak kita sadari ya, tapi perlu kita sadari ini ada dampaknya loh. Yang pertama adalah orang tua ya, sebagai orang tua itu terjebak menjadi fasilitas pelindung yang berlebihan. Namanya juga over ya. Jadi over itu artinya berlebihan gitu. Melindunginya overproteksi ya, overprotection. Nah, kalau sudah berlebihan gimana anak itu bisa punya ruang gerak gitu ya. Apa-apa terlalu dilindungi, overproteksi. Ya, dulu kita ingat nih ada istilah ada macam-macam orang tua ya. Ada orang tua yang otoriter, ada orang tua yang demokratis, ada orang tua yang overprotective, ada orang tua yang boleh membolehkan segala sesuatu, permisif gitu, seperti itu. Dulu ada yang seperti itu. Nah, ini overparenting itu overprotective, ya. Akibatnya apa? Ya, orang tua bukan menjadi fasilitator belajar bagi anak. Dan orang tua tidak mendewasa bersama anak gitu ya. Umur tambah tua, anak juga tambah besar gitu ya. Tapi orang tua ini nggak mendewasa gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dampaknya pada anak-anak? Maka anak-anak ini akan kehilangan kesempatan mengembangkan satu keterampilan yang sangat penting dalam hidupnya. Antara lain adalah satu, keterampilan mengambil keputusan. Ya. Nanti kalau anak itu selalu direcokin terus saja gitu, nggak bisa memutuskan, aku pakai baju yang mana, pergi ke pesta aja, aku pakai baju yang mana. Ya, nggak bisa ngambil keputusan, aku sekarang gimana nih, baiknya gimana, itu bingung gitu, sering bingung, sering minta pendapat kepada orang lain gitu ya.
Lalu kemampuan memprediksi dan merencanakan, padahal ini juga sangat-sangat dibutuhkan. Ya, di masa-masa yang akan datang kita nggak tahu dunia anak-anak kita nanti seperti apa. Ini kemampuan-kemampuan yang sangat Persiapannya ada berapa? Berikutnya adalah kemampuan yang tak kalah penting adalah menilai baik dan buruk, benar dan salah. Ini semuanya adalah pekerjaan bagian otak yang namanya prefrontal cortex. Ya, otaknya manusia. Ya, otaknya manusia yang disebut di ubun-ubun itu ya. Nah, disebut sebagai ubun-ubun itu ini. Fungsinya ini. Nah, kalau kita terlalu over mengasuh mereka ya, melakukan over parenting, dampaknya yang seperti ini. Masya Allah. Tentu saja kita nggak kepingin ya para bunda ya. Ya, Masya Allah. Nah, baik, berikutnya Ustazah. Nah, ini para ayah bunda pasti tahu ya, ini adalah robot gitu ya. Robot ini adalah robot pertama yang bisa berbicara, bisa diajak ngobrol, bisa merespons, dan robot ini punya kewarganegaraan. Masya Allah. Ya. Sofia. Ada yang tahu mana ini? Ya, Sofia, robot Sofia ini warga negara mana dia? Warga negara Saudi Arabia. Lah itu ya. Udah ada yang jawab ini Ustazah. Sofia. Sofia ya, ini robot ya, satu-satunya robot yang punya kewarganegaraan ya, Sofia ini. Bahkan pernah diajak ke Indonesia ini. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Hanya ya dia memang bisa gitu ya berkomunikasi, bisa melakukan perintah-perintah segala sesuatu. Cuman gitu nggak bisa sebagai ahli waris gitu ya. Satu. Yang kedua, dia nggak bisa mendoakan, ya nggak bisa mendoakan. Nggak bisa mendoakan orang tua. Ya, Masya Allah ya. Nah, anak yang dikondisikan ya segala sesuatu diatur gitu rigid gitu ya, dikondisikan jadi seperti robot gitu ya. Ini bahayanya ya, mereka yang seperti saya sebutkan tadi ya akan kesulitan gitu menghadapi kehidupannya yang nantinya itu sebenarnya unpredictable ya. Banyak hal yang sekarang saja kita sudah mengalami hal yang unpredictable gitu ya. Kita pikir kemarin ya sudahlah kita bisa anak-anak kita normal, kita bisa bekerja normal kembali, sekolah tatap muka dan sebagainya. Ternyata ada lagi gitu ya. Ada lagi hal yang memaksa kita untuk berhati-hati lagi kayak gitu ya. Ini kan unpredictable gitu. Nah, sekarang saya mau simulasikan Ustazah. Silahkan slide-nya dimajukan. Saya mau simulasikan, ya, mudah-mudahan ini terlihat ya. Ini saya sedang membawa apa ini? Gelas. Ya. Apa ini? Di stop dulu. Gelas Ustazah. Gelas, baik. Boleh share screen-nya ditutup stop dulu. Ya, baik Ustazah. Biar jelas gitu ya. Yes. Saya sedang membawa gelas. Ya. Gimana sih ini saya mau simulasikan gimana kita tanpa sadar sebenarnya sudah memperlakukan anak kita ya atau mengkondisikan anak kita menjadi seperti robot. Ya. Mulai dari bangun pagi. Kita sudah bangun, anak kita belum bangun. Terus kita nyamperin ke kamarnya gitu. Ketok pintu, tok 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 tok. Apa yang biasanya dikatakan oleh seorang ibu atau seorang mama? Nak, bangun. Itu pertama ya. Itu kita seperti sudah menuangkan air. Nah, itu satu instruksi ya. Nak, bangun. Ya. Nah, terus anaknya mau kluket. Segera bangun. Ya. Ibunya sudah mau balik, ternyata loh kok tidur lagi, kok merem lagi. Balik lagi. Diulang lagi instruksinya. Nak, bangun. Masuk lagi. Nak, bangun. Sudah. Nggak cukup ya. Ternyata masih ngantuk kayaknya ya. Karena semalam tuh sampai malam gitu. Sampai malam. Diuplek-uplek kakinya itu digoyang-goyang. Ayo bangun, ini sudah jam berapa? Bertambah kalimatnya. Ya. Oke, ini mama masih masak, ini nyiapkan bekal kamu. Misalnya kayak gitu. Atau nyiapkan sarapan gitu. Ayo segera gitu. Itu sudah berapa kalimat ya Bu? Kasih lagi. Ya. Jadi kita memberikan instruksi kepada anak seakan-akan ini air ini melambangkan instruksi. Ya. Setelah itu sudahlah, oke, mandi nggak selesai gitu ya. Atau nggak beres-beres, mamanya datang lagi ke kamar gitu. Dan itu tadi nggak selesai. Gitu. Ayo buruan, ini sudah jam berapa? Ayo segera ambil bajunya,
siapkan ininya, sepatunya. Masuk lagi air, ya. Urusan baju, urusan dasi, topi, sepatu, buku, tas, gitu ya. Ya. Sampai kemudian sarapan, ya. Perintah, semuanya perintah. Terus begitu. Sampai anaknya masuk mobil. Masuk mobil, masih aja, misalnya ada lagi yang ketinggalan, ya mungkin ada lagi masalah lagi, ngomong lagi, orang tua masih kasih perintah lagi, terus begitu. Sampai di sekolah, gitu ya, tiba-tiba gurunya masuk, ayo anak-anak silahkan buka bukunya, gitu ya, atau buka tasnya, ambil bukunya, perintah lagi. Nanti pelajaran apa lagi, perintah lagi, terus Ustazah. Sore anaknya pulang sekolah, gitu ya, anaknya pulang sekolah. Tasnya ditaruh di mana, Dek? Tuangin lagi. Sampai bocor. Sampai tumpah nih, saya basah ini. Nah, itulah contohnya, para ayah bunda. Sadarkah kita sudah memberikan air yang berlebihan kepada tanaman kita, ya? Overwatering. Sadarkah kita bahwa kita sebenarnya sudah memberikan over parenting kepada anak kita? Bagaimana anak kita bisa bertumbuh menjadi generasi yang seperti Bunda harapkan tadi. Kalau itu terus-menerus kita lakukan. Ya, itu terus-menerus kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, pagi hari ini insya Allah kita akan belajar gitu ya, bagaimana supaya bisa, ya ini bukan berarti saya itu sudah menjadi ahli ya, yang dulu nggak pernah melakukan kesalahan. Justru saya itu sudah banyak harus bertobat ini Bunda. Dulu udah banyak melakukan kesalahan juga kepada anak-anak. Makanya sekarang saya nggak kepingin gitu ya, para ayah bunda juga melakukan yang seperti yang saya lakukan. Gitu. Silakan kembalikan lagi ke slide-nya, Ustaz. Ya, terima kasih ya. Tadi itu sekedar menggambarkan betapa kita sebenarnya sudah overwatering ya, melakukan overparenting mungkin ya kepada anak-anak kita. Next, Ustazah. Berikutnya ya. Nah, ini tadi next ya. Oke. Nah, sekarang kita sepakati yuk. Kurang naik ke sedikit Ustazah, dinaikkan sedikit lagi. Siap. Nah, kita sepakati yuk. Seperti apa sih kriteria dari generasi pejuang yang tangguh dan teguh itu? Ya, tentu saja generasi yang tangguh dan teguh itu adalah generasi yang bertakwa ya. Takwa is tough gitu ya. Ini value-nya Raudatul Jannah ini ya. Salah satu value Raudatul Jannah. Generasi yang bertakwa, yang taat dan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, tentu saja. Ya. Tapi Rasulullah itu tidak sendirian gitu berjuang. Gitu. Rasulullah disertai dengan para sahabat beliau. Dan itu adalah generasi yang terbaik sepanjang zaman. Yang pantas untuk kita jadikan teladan. Jadi kalau kita bertanya, mana nih role model dari generasi pejuang yang tangguh dan teguh? Itulah generasi para sahabat Rasulullah. Generasi yang mengubah peradaban. Luar biasa. Adalah para sahabat Rasulullah. Luar biasa. Ini generasi terbaik sepanjang zaman. Ya. Nah, maka kita perlu nanti merefer kepada kisah-kisah ya, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah Rasulullah dan para sahabat. Bagaimana ini supaya melahirkan generasi yang tangguh dan teguh ini? Generasi pejuang yang tangguh dan teguh ini adalah referensinya itu adalah para sahabat ini, kisah-kisah para sahabat ini, kisah-kisah Rasulullah dan para sahabat, masya Allah. Ya. Nah, kemudian generasi yang tangguh dan teguh itu adalah juga generasi yang terus belajar. Mau belajar, terus bertumbuh, memiliki yang namanya growth mindset. Mindset bertumbuh. Ya. Kalau sekarang nggak bisa, nggak apa-apa, bisa. Nanti kalau belajar bisa. Yang penting nggak putus asa. Gitu. Ya. Kok ini aku kok ya susah ya? Ya susah karena belum belajar, belum berlatih banyak. Ya. Kalau sudah berlatih, insya Allah nanti jadi mudah. Nah, itu growth mindset. Dan nggak putus asa. Nggak bisa bukan harga mati. Ya.
Nggak bisa itu bukan harga mati. Sukar, sulit, susah itu bukan harga mati. Bisa, insya Allah bisa. Gitu. Ya. Kemudian generasi pejuang tangguh dan teguh itu adalah yang pantang menyerah ya dalam ikhtiar, ikhtiarnya pantang menyerah, tapi dalam hal hasil itu tawakal. Masya Allah. Kenapa harus tawakal? Kalau nggak tawakal, itu nanti kita menjadi orang yang stres ya. Stresnya tuh di-stres karena hasilnya kok nggak sesuai dengan ikhtiar gitu. Ya, kalau nggak tawakal, ya, kalau hasilnya itu bagus, kita akan sombong karena merasa hasil itu adalah karena ikhtiar kita semata. Padahal itu adalah karena pertolongan Allah. Ya, next Ustazah. Oleh sebab itu generasi yang tangguh itu selalu berprinsip la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya upaya itu. Kita itu enggak akan mampu apa-apa. Kita itu enggak akan bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Ya. Ini prinsip ini. Prinsip keluarga-keluarga tangguh itu ini. La haula wala quwata illa billah. Kalau ada kesulitan, la haula wala quwata illa billah. Kalau bisa, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Seperti itu. Maka kan dalam surat Al-Kahfi itu juga ada ya kalimat ini. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, la quwata illa billah. Nah, itu adalah seringkali kalimat ini dipakai gitu ya kalau kita umroh itu biasanya ditempel tuh di pintu-pintu toko ya di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu untuk mengingatkan atau di pasar-pasar ya ini adalah mengingatkan kita bahwa ikhtiar kita itu tidak akan berarti apa-apa tanpa pertolongan dari Allah. Next Ustazah ya next ya nah ini ya Masya Allah la quwata illa billah. Next Ustazah. Next. Ya, next. Nah, terus kalau misalnya nih, kita kan hidup ini berapa persen sih yang apa-apa yang terjadi di sekitar kita itu sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keinginan kita. Berapa persen itu? Kira-kira lebih banyak yang sesuai harapan atau yang tidak sesuai harapan? Pinginnya sih gitu ya. Semuanya. Ini, gitu. Pinginnya sih punya tabungan yang sekian, pinginnya sih yang itu, pinginnya sih gitu ya. Semua pinginnya. Gitu. Itu masih masalah duniawi, ya. Belum lagi masalah ujian-ujian yang lain ya. Anakku itu wis tak didik kayak gini kok ternyata ya kok ya sik gurung iso salat dhewe gitu loh kok harus dikongkon gitu ya. Gitu ya. Ya, jadi hidup kita ini penuh dengan ujian, penuh dengan kesulitan-kesulitan ternyata. Tapi kalau kita punya prinsip gitu ya, bahwa bagaimanapun juga Allah bersama kita loh. Kita itu dibersamai Allah. Ya. Maka kemudian terasa bagaimana? Terasa ringan. Ya. Jadi kita merasa selalu dibersamai Allah. Pada saat kesulitan kita minta sama Allah. Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Ya. Minta tolong kepadaku, aku akan kabulkan. Gitu. Aku udah berdoa lama ya, nggak dikabul-kabulkan. Gitu. Ya, itu kan ada hukumnya lagi ya. Kalau nggak dikabulkan sekarang, mungkin diganti dengan yang lebih baik. Kalau nggak dikabulkan, mungkin itu tidak yang terbaik untuk kita. Ya, pasti Allah memberikan yang terbaik. Kalau tidak dikabulkan di dunia, Allah kabulkan di akhirat. Bahkan ternyata gitu ya ada pahala sabar ya karena doa yang tidak dikabulkan. Bahkan nanti kelak di akhirat itu gitu ya di akhirat itu orang akan melihat pahala dari kesabarannya atas doa-doa yang belum terkabul. Sampai nanti kelak di akhirat itu dia berkata, ya Allah, kalau melihat seperti ini aku kepingin semua doaku di dunia dikabulkan. Masya. Betapa kita tuh sering ya memaksa Allah gitu ya. Memaksa Allah untuk pingin segala sesuatu tuh terjadi sesuai dengan keinginan kita.
sesuai dengan harapan kita. Jadi, Bapak Ibu kita perlu bersabar ya, ayah bunda kita perlu bersabar. Kalau anak kita itu udah disekolahkan di Rodutul Jannah, guru-guru ini wis nuturi, kok yo ngono lho. Sik gorong pede, sik gorong disiplin, sik gorong apa aja tadi ya. Aduh, percaya diri. Ya, gitu. Kok yo sik gorong aduh gitu ya. Nah, ini nggak perlu, kita sendiri cuma perlu belajar nih. Kita sendiri perlu belajar menjadi orang tua yang tangguh. Ya, next Ustazah. Masih bisa nih? Oke. Nah, sekarang gimana caranya kita mencetak generasi yang tangguh dan teguh? Next Ustazah. Ada 3 ya di sini. Ada 3 cara ya yang saya akan sharekan. Yang pertama adalah tentu saja ya, sebagai basicnya, sebagai pondasinya adalah menumbuhkan ya ketaatan dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, tentu saja berikutnya ini di sini yang mengikuti untuk langkah pertama ini adalah kecintaan juga kepada Al-Qur'an, kecintaan kepada sunnah-sunnah Rasulullah, kecintaan kepada para sahabat Rasulullah, para ahlul bait Rasulullah. Ya, ini satu paket seperti itu. Ya, menumbuhkan ketaatan dan kecintaan kepada Allah dan Rasul. Ya. Yang kedua, kita perlu loh menemukan yang namanya role model. Ya, role model itu apa? Contoh, teladan. Siapa sih yang bisa kita tiru ini? Gitu. Generasi tangguh itu siapa yang bisa kita tiru? Nah, ini akan banyak sekali kalau ayah bunda ya suka sekali membaca kisah-kisah sirah nabawiyah. Dengan menemukan role model. Jadi ketika anaknya misalnya, ya mohon maaf nih, anaknya misalnya kalau pertandingan itu misalnya selalu kalah misalnya gitu ya, diceritain siapa sahabat Rasulullah yang selalu menang misalnya, itu sebagai inspirasi. Oh, ternyata untuk menang itu perlu taktik, perlu strategi. Khalid bin Walid misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya anak kita itu misalnya agak perangannya agak keras misalnya, diceritakan para sahabat yang lembut siapa, Abu Bakar As-Siddiq misalnya gitu. Ya, yang misalnya kurang semangat bisa diceritakan kisah Umar bin Khattab misalnya. Nah, ya, dan para sahabat yang lain tuh, khalifah-khalifah itu. Ya. Khulafaur Rasyidin itu Masya Allah. Ya, itu contoh-contoh kalau kita memahami kisah-kisah para Khulafaur Rasyidin dan kemudian kisah Rasulullah sendiri, para istri Rasulullah, kalau anak kita perempuan gitu ya. Kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, Maryam, ya, ibunya Nabi Musa, itu menginspirasi kita juga gitu. Jadi kita cari itu role model yang tangguh itu yang kayak apa sih? Bunda Khadijah misalnya. Nah, itu kisah-kisah seperti itu ya. Baik. Nah, yang ketiga adalah pertama tugas kita sebagai orang tua adalah memberi teladan tentunya, ya. Karena kita juga belajar, kita juga meneladani para sahabat Rasul, meneladani istri Rasulullah, meneladani Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah. Kita menjadi teladan. Kita sebagai orang tua menjadi teladan, ya. Dan perlu dikomunikasikan itu secara efektif. Ya. Setiap hari tentu kita tidak mungkin tidak berkomunikasi dengan anak-anak kita. Ya. Nah, maka kita perlu gimana nih komunikasi yang efektif dengan anak-anak yang bisa menumbuhkan anak-anak kita ini menjadi pejuang yang tangguh dan teguh. Ya. Nah, tentu saja kemudian kita membersamai mereka, berjuang bersama. Nah, ini yang akan saya sharingkan lebih banyak pada pertemuan kali ini, yaitu peran kita sebagai seorang coach. Ya. Sebagai seorang coach. Nah, apa sih coach itu? Nanti kita bahas. Silakan next, Ustazah. Siap. Ya. Next. Nah, ini sebenarnya ada ayat Al-Qur'an ya di surat Ali Imran. Ali Imran surah ayatnya berapa nih? 159. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah
fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka ya untuk urusan tertentu itu ya. Jadi kalau kita berkomunikasi secara kasar ya, itu mereka akan menjauh. Oleh sebab itu kita diminta berkomunikasinya itu secara lembut gitu. Dan ternyata komunikasi secara lembut itu adalah karena rahmat Allah juga. Seperti itu. Nah, kita perlu belajar menjadi orang tua yang pemaaf gitu. Kalau ada kurang-kurangnya anak kita, maafkan mereka, maafkan. Terimalah yang mereka sudah bisa lakukan. Kurang-kurangnya, maafkan. Misalnya nih, anak udah mau mencuci piring, mandiri mau mencuci piring. Tapi ternyata itu kotoran nasi itu masuk ke situ, ke bak itu. Jadi penuh, airnya buntu ya, agak buntu gitu. Airnya nggak bisa turun. Ya udah nggak apa-apa, paling nggak dia sudah bisa mencuci piring. Tinggal kita yang mengeluarkan kotoran yang penuh tadi, itu nasi-nasi yang membuat buntu lubang saluran itu kita ke tempat sampah. Dan kita sambil mempraktekkan sambil ngajari, oh ya ini kayaknya perlu dibuang ke sini nak ya supaya nggak buntu. Nah seperti itu ya, memaafkan, kemudian memohonkan ampun dan bermusyawarah. Nah ini adalah kunci dari komunikasi efektif sebenarnya. Setelah musyawarah, apakah anak kita langsung terus berubah seperti keinginan kita? Ternyata tidak otomatis. Ya, kita perlu bersabar lagi gitu. Nah, makanya kalau kita sudah bermusyawarah kemudian bikin komitmen, perlu tawakal ala Allah. Nah, ini kuncinya, Masya Allah. Nah, ini yang melandasi bagaimana kita memerankan diri sebagai seorang coach, ya, orang tua yang menjadi coach buat putra-putri kita sendiri. Next, Ustadzah. Nah, sekarang coach itu apa sih gitu? Seperti apa sih parents as coaches ya. Nah, parents karena ayah bunda, coaches karena jamak ya, plural. Nah, sebuah coach itu adalah sebuah hubungan ya di mana ada terbangun sebuah percakapan ya atau dialog yang bermakna ya. Dialognya itu enggak asal dialog tapi bermakna agar anak itu bisa bergerak, punya inisiatif ya. Karena kesadaran yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Ya, saya ulangi. Jadi coach itu ya, seorang coach itu akan seseorang yang bisa membangun komunikasi, ya, percakapan, ngobrol yang bermakna, yang bisa menstimulasi anak, ya, berpikir, terus mempunyai kesadaran, ya, sehingga dia mau punya inisiatif melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Inside out istilahnya, bukan outside in. Gitu. Kalau outside in itu seperti tadi ya, gelas yang penuh ini, outside in. Jadi anak-anak kita cekokin, terus kita perintah-perintah sampai penuh dia, sampai over watering gitu ya, over parenting. Nah ini enggak, ini dari dalam muncul kesadaran dan kemudian dia mau punya motivasi intrinsik untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu dari dalam dirinya sendiri. Masya Allah, ini keren kalau kita bisa lakukan. Oke, next Ustadzah. Ya, next. Nah, ini dari Ki Hajar Dewantoro ini bagus sekali kalau kita ikuti. Ini dalam rangka kita memerankan sebagai orang tua yang bisa menjadi coach buat anak-anak kita. Kalau anak kita usia 0 sampai 6 tahun, maka kita banyak melakukan peran ingarso. Kita memberikan, anak kita masih belum bisa banyak diajak ngobrol gitu ya. Karena memang ya kognitifnya masih belum sempurna gitu, perkembangan kognitifnya belum sempurna ya. Maka kita cukup berikan teladan-teladan ya. Nggak apa-apa di sini kita kasih instruksi, tapi instruksinya itu yang tidak terlalu banyak gitu ya, tidak over gitu ya. Dan kita memberi contoh, memberi teladan. Gitu. Lalu usia 7 sampai 12 tahun itu ingmadyo mangun karso. Nah, disinilah mulai bisa diterapkan yang namanya proses coaching. Ya, proses coaching itu bisa, anak bisa diajak dialog nih, bisa diajak ngobrol nih mulai sekitar usia 7 sampai 12 tahun nih. Bahkan nanti bisa lanjut sampai usia 20 tahun. Ya, di mana nanti kalau sudah usia 13 tahun ke atas itu mungkin kita sudah mulai menarik diri. Kalau ingmadyo mangun karso itu kita membersamai mereka, jadi seakan-akan kayak teman mereka. Ya. Tapi ketika mereka sudah mulai cukup
Oke, sudah mulai ngerti gitu value-value-nya. Oh iya, ini boleh, ini nggak boleh, gitu. Udah balik gitu ya. Maka oke, kita sudah harus pelan-pelan mundur dikit-dikit ya. Nah, itu Turi Handayani, mendorong dari belakang seperti itu ya. Ini bagus kalau kita terapkan. Next, Ustazah. Ya. Nah, sekarang parents as coaches itu punya ciri-ciri ya, punya ciri-ciri. Bisa proses coaching itu, komunikasi yang sifatnya coaching tadi itu berjalan dengan baik apabila ciri-ciri ini ada. Yang pertama adalah ada hubungan yang setara antara ayah bunda dan anak. Loh, kok bisa setara gitu? Kok kenapa harus setara? Nah, ini memang coaching itu memerlukan kesetaraan. Di sini ayah bunda, meskipun ayah bunda itu memang sudah jelas-jelas lebih pinter, sudah jelas-jelas lebih paham, udah jelas-jelas lebih pengalaman, udah makan asam, garam, apalagi ya, manis, pahit, kecut ya, asam ya, apalagi ya, kehidupan, udahlah pokoknya udah berpengalaman luar biasa. Tapi untuk membangun komunikasi yang efektif dengan anak kita perlu menurunkan, ya, menurunkan apa tadi? Ya kita meskipun tahu, pura-pura aja nggak tahu. Nah itu nanti anak itu akan misalnya gini, misalnya nih contoh ya, kita lagi ngobrol nih, tapi kemudian kita pura-pura nggak tahu. Misalnya anak cerita gitu, "Ma tadi tuh begini. Oh gitu ya. Padahal gitu ya. Ya itulah biasa gitu. Itulah biasa. Itu juga aku udah tahu gitu. Itu mah tadi aku bisa, ternyata aku bisa, masukkan bola basket, itu mah biasa gitu. Misalnya nih, nah jangan bilang mah biasa, keren ya gitu, beri pujiannya efektif, keren ya, besok lebih bagus lagi, misalnya seperti itu, ya. Jadi bukan kita menganggap lebih pinter, kita akhirnya ketika kita setara itu kita nggak memberikan nasihat yang over kepada mereka, tidak banyak memberikan perintah kepada mereka. Kalau kita memberikan nasihat tuh gimana sih? Ayah bunda rasanya dinasehati itu enak nggak? Nggak nyaman. Yuk kita flashback waktu kita jadi anak-anak dan kita dinasehati oleh orang tua kita. Ketika dinasehati apalagi ditunjuk-tunjuk gini, apalagi dipelototi gitu ya. Enak nggak rasanya? Nggak enak banget. Nah, ya sekarang ini kan bukan zaman lagi memangnya. Nah, tapi setara ini dalam rangka membangun komunikasi ya bunda ya. Tetaplah kita itu ya jangan sampai kita meskipun apalagi nih para bunda ya, surga ada di telapak kaki ulu nak kono macam-macam ya. Gitu ya. Meskipun seperti itu memang iya gitu ya, tapi kita tetap menjaga supaya komunikasi efektif itu menjaga kesetaraan. Ya. Gitu ya. Jadi sama ini kedudukannya, kita tidak terlalu banyak menggurui dan bahkan kita bisa pura-pura tidak tahu gitu ya. Pura-pura nggak ngerti, pura-pura bahwa apa yang disampaikan itu adalah informasi yang baru. Bahkan kalau misalnya kita mau dia lebih bangkit lagi ceritanya, oh gitu ya, waduh, gimana sih bunda lupa dulu waktu sekolah gimana sih itu caranya gitu ya. Misalnya anak itu ngerti gitu, bisa belajar menemukan cara sendiri dalam proses berhitung misalnya atau apa. Oh bunda dulu kok nggak tahu ya kayak gitu ya. Oh hebat ya adik bisa menemukannya. Itu seperti itu contoh ya. Oke, yang kedua adalah cirinya ayah bunda percaya pada potensi anak. Potensi anak kita itu luar biasa ya bunda. Ya. Seringkali itu justru kita diskon sendiri. Ya, anak itu udah bilang bisa gitu, alah gitu aja, bangga. Gitu. Ya, adikmu juga bisa gitu. Atau kita misalnya banding-bandingkan. Bisa sih gitu aja nggak bisa. Betul. Gampang ya kan, gampang bagi bunda. Bagi anak itu bukan gampang. Masa sih gitu aja nggak bisa, lalu dibandingkan dengan temannya, tuh teman-temanmu bisa tuh. Ya, nah ini hati-hati ya bunda, kita komunikasi yang seperti ini kita bandingkan, kita judgement bareng. Lelet banget sih itu judging. Ya, lelet banget sih. Bayangin, itu kalau kata-kata kalimat-kalimat seperti itu masuk dalam pikiran bawah sadar dia dan dia kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh ayah bundanya. Iya, memang aku ini nggak bisa. Iya, aku ini memang. Nah, coba bayangin bunda. Masya Allah, gimana kita bisa menumbuhkan anak-anak yang tangguh?
Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ayah bunda perlu juga memiliki kedekatan emosional dengan anak-anak. Ya, kedekatan emosional. Karena ngobrol itu perlu trust, perlu kepercayaan, ya kan? Kalau misalnya nggak deket secara emosional, dia nggak akan cerita, bunda. Dia nggak akan cerita. Dia lebih senang cerita sama teman-temannya, lebih trust sama teman-temannya daripada ayah bundanya. Karena apa? Ayah bundanya tuh kalau ceritain, baru cerita sedikit sudah langsung dicacing, langsung di kamu itu kan harusnya kakak nggak boleh begitu. Ya, nah ini ya, jadi perlu kedekatan emosional. Kita bahas satu-satu bunda. Ya, silakan Ustazah. Next. Kayaknya udah saya bahas ya, karena ternyata saya lupa tadi mestinya ada slide-nya. Next, silakan Ustazah. Siap. Ya, ini ya tadi sudah saya langsung aja. Next. Ya, next ini sudah langsung saya bahas tadi. Oke. Nah, sekarang 3 keterampilan utama parents as coaches. Ya. Apa sih gitu? Kalau sebagai seorang coach profesional gitu ya, karena saya juga seorang coach profesional gitu, yang tadi disebut LCPC itu adalah Loop Certified Professional Coach ya, sebenarnya itu singkatannya ya sudah. LCPC ya. Jadi saya belajar coaching ini dari sekolah namanya Loop ya, Loop Institute of Coaching. Coaching. Ya, sehingga sampai ada sertifikasinya. Nah, itu ada 11 kompetensi ya. Jadi dari ICF ya, ICF itu organisasi coaching internasional gitu ya, itu mengajarkan ya atau melatihkan 11 kompetensi untuk menjadi seorang profesional coach. Tapi untuk menjadi orang tua yang memerankan diri sebagai seorang coach, saya kira cukup 3 ya, 3 ini. Yang pertama adalah presence ya. Yang kedua adalah active listening, yang ketiga adalah powerful questioning. Ya, silahkan dibuka satu persatu kita bahas ya. Presence itu apa sih? Gitu. Presence itu artinya adalah hadir sepenuhnya, hadir seutuhnya. Ya. Jadi kalau misalnya anak kita datang gitu ya, terus kemudian dia mulai komunikasi, dia mulai cerita, gitu. Lalu kita sedang pegang HP. Lalu kita mendengarkan, oh iya, ke HP lagi, oh iya, ke HP lagi, terus begitu. Ini namanya nggak presence, benar. Ya. Atau kita sedang masak di dapur, misalnya, lagi masak di dapur, kemudian anak kita tuh tiba-tiba datang dan kemudian dia mengadukan sesuatu. Mana yang lebih penting? Apakah kita mendengarkan anak kita atau kita melanjutkan masak kita ini? Sebentar, tunggu, mama lagi masak, nak, tunggu ya, sebentar ya. Misalnya seperti itu. Nah, presence itu ya. Kita hadir sepenuhnya kepada anak kita. Kalau memang masak ini anak kita ini lebih penting gitu daripada masakan ini, maka masakan ini bisa dimatikan dulu kompornya atau ditunda dulu lah gitu. Bisa dimatikan kok kompor itu. Iya nak, kemudian ada apa nak, kemudian gitu. Ya, kita menyambut dia, memberi perhatian sepenuhnya kepada dia, mendengarkan dengan baik, memberikan respon ya dengan sepenuhnya. Nah, ini ada contohnya juga. Rasulullah itu kalau diajak bicara oleh para sahabat, nggak peduli sahabat itu orang kaya atau orang nggak berpunya, gitu ya. Sufa. Rasulullah itu menghadapkan seluruh tubuhnya ya, kepada para sahabat itu, sampai para sahabat itu seakan-akan merasa dirinya itu adalah orang yang mulia, orang yang penting di hadapan Rasulullah. Nggak ada orang yang merasa nggak penting di hadapan Rasulullah. Semua dipentingkan oleh Rasulullah. Betapa Rasulullah mencintai para sahabatnya. Dan ini adalah contoh yang namanya presence. Ya. Jadi menghadapkan tubuh kita bukan hanya kepala, bukan hanya kepala, tapi tubuh kita pun ikut bergerak menghadap kepada orang yang berkomunikasi dengan kita. Ini namanya presence. Ya. Nah, selama ini bagaimana kita berkomunikasi dengan anak kita? Yuk kita introspeksi diri. Saya pun juga ya banyak dulu melakukan kesalahan seperti itu. Tunggu nak, sebentar lah. Kamu nggak lihat mama sedang masak. Seperti itu ya. Ini dosa-dosa saya juga banyak bunda, ya, ayah bunda. Oke, berikutnya next Ustazah Lisa. Ya. Nah, berikutnya satu kemampuan yang perlu kita miliki untuk memerankan diri sebagai seorang coach buat putra-putri kita, bisa berkomunikasi dengan efektif dengan mereka ya. Itu adalah yang namanya active listening. Apa itu active listening? Active listening itu adalah mendengar ya. Mendengar itu kan dengan telinga ya Ustaz. Tapi mata kita ikut mendengar gitu.
mata kita ikut melihat ekspresi anak kita, ya, ekspresinya dia, mendengar untuk memahami perasaan anak, ya, dan memahami sudut pandang anak. Ini mudah atau tidak mudah? Berjuang. Berjuang, ya. Kita berjuang. Mendengar. Yang tidak sekedar kita bisa mendengar apa yang dikatakan pada anak, yang dikatakan oleh anak, tapi kita juga memahami apa yang dirasakan oleh anak. Misalnya, ketika kita tanya, dia bilang, oh nggak apa-apa kok, Ma. Nggak apa-apa itu kan nggak apa-apa ya, itu kan oke ya, nggak apa-apa. Tapi dia sambil nunduk, suaranya merendah. Artinya apa? Artinya ada apa-apa. Nah, kan beda. Kalau kita cuma sekedar ngambil kata tidak apa-apa secara verbal, ya nggak ada apa-apa. No problem, it doesn't matter, gitu ya. Doesn't matter. Ya. Tapi kalau kita lihat ekspresinya dia, intonasi suaranya, oh ada apa-apa ini. Bentar, sebentar, ngobrol dulu sama Bunda ya, Nak ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, kayak gitu. Dia mungkin takut, mau cerita takut. Uangnya hilang misalnya. Ya, misalnya ini contoh, kenapa kok sedih? Oh nggak ada apa-apa kok, Ma. Gitu. Padahal sebenarnya dia ada kekecewaan di situ. Mungkin temannya tadi ngapain lah sama dia, kayak gitu. Ya, seperti itu. Atau gurunya lah, dia mungkin tadi sama gurunya ada apa gitu. Atau diantar jemput misalnya, atau apa. Nah, ya kita perlu itu active listening itu benar-benar memahami. Kemudian kalau misalnya ya ada perbedaan sudut pandang ya misalnya, ya kita perlu juga nih dengan active listening ini kita jadi paham. Oh, jadi nah kadang-kadang kita tuh memaksakan sudut pandang kita kepada anak gitu ya. Kita tuh selalu benar gitu. Seakan-akan kita tuh yang terbaik gitu. Padahal dari sudut pandang anak ya, kalau kita sudah bisa memahami gitu, kalau kita di posisi dia, oh kita akan berempati. Kita akan berempati di situ. Okay. Next, silakan Ustazah. Berikutnya adalah powerful questioning, ya, yaitu memberi pertanyaan yang powerful, ya, yang menggugah dan berfokus pada solusi. Dan biasanya yang namanya powerful questioning ini adalah pertanyaan yang terbuka. Jadi, yuk ayah bunda, sekarang kita perlu ganti ya pola kalimat kita. Pertanyaan kita yang biasanya mungkin banyak kalimat-kalimat tertutup gitu ya, pertanyaan-pertanyaan tertutup dengan pertanyaan terbuka. Misalnya, nah gimana tadi ujiannya, ulangannya, bisa apa enggak? Itu pertanyaan terbuka atau tertutup? Tertutup. Terbuka. Tertutup, ya kan? Ya, bisa apa enggak? Oh, iya. Jawabannya cuma hanya dua ya. Bisa dan tidak bisa. Optionnya itu dua. Kalau enggak bisa ya enggak bisa. Itu namanya close question, tertutup itu. Mau makan apa enggak? Mau makan sekarang apa enggak? Gimana tadi? Capek ya, Nak? Capek apa enggak? Gitu. Gimana? Seneng apa enggak? Kayak gitu-gitu. Pokoknya yang jawabannya itu hanya kalau enggak iya ya tidak. Itu namanya pertanyaan tertutup. Nah, bagaimana pertanyaan terbuka? Gimana tadi mengerjakan ujiannya, Nak? Kita dong sama Bunda. Nah, misalnya kayak gitu. Bagaimana tadi? Itu kan pertanyaan terbuka. Enggak pakai bisa apa enggak? Enggak. Biar dia cerita sendiri. Gitu. Dan kemudian kita juga jadi oh gitu ya. Oh gitu ya. Terus kemudian kita ngomongnya itu langsung ngejudge ya. Jangan sampai juga seperti itu. Kemudian dia bilang, "Jadi gimana perasaan kamu?" Nah, itu pertanyaan terbuka. Oh, jadi kamu sedih ya gitu. Kan itu kan nebak gitu kan. Kan kayak memberi, oh jadi adik seneng ya, oh jadi adik sedih ya gitu. Itu pertanyaan tertutup. Tapi terus gimana perasaan kamu, Dek? Kayak gitu. Itu pertanyaan terbuka. Jadi biarkan dia mengekspresikan apa yang dia rasakan. Kita nggak perlu memberi penilaian dia sedih, dia marah. Kalau misalnya mau konfirmasi boleh. Setelah dia cerita, oh jadi adik sedih, memberikan acknowledgement ya. Itu boleh. Tapi kalau pertama kali biar mereka sendiri yang. Jadi kita cukup memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, gitu ya. Misalnya lagi terlambat misalnya. Nah ini untuk pertanyaan terbuka dengan awal kata mengapa, ya mengapa. Ini kita perlu hati-hati ya ayah bunda ya.
Perlu hati-hati. Mengapa ya? Kata tanya mengapa itu hanya baik apabila ditanyakan untuk sesuatu yang positif. Misalnya gini, Bunda ini penasaran nih gitu. Kenapa sih adik itu kok kepingin menghafal Al-Quran? Itu kan sesuatu yang positif ya. Maka kemudian anak itu menjawab, ya aku pengen kasih mahkota sama mama, gitu. Meleleh ya. Ya. Jadi anak akan memberikan alasan, tapi alasan itu yang positif ketika kalimat yang ada di belakang mengapa itu adalah sesuatu yang positif. Tapi kalau kata mengapa itu diikuti dengan kalimat yang negatif, kenapa sih adik ini kok sering bangunnya telat? Kenapa sih adik ini kok lelet? Kenapa sih adik ini sering terlambat sekolah? Misalnya kayak gitu. Misalnya Ustadz juga misalnya bertanya, kenapa untuk sesuatu yang negatif. Nah, ini perlu kita latih nih ya supaya anak itu pertama bahaya mengapa ya. Pertama adalah anak akan membenarkan ya apa yang disampaikan oleh orang tuanya atau gurunya. Kenapa sih adik itu kok suka terlambat? Oh iya ya, benar nih, aku suka terlambat. Karena apa? Karena dia kemudian menjawab, iya karena Ustazah tadi jalannya macet, misalnya. Itu ternyata nggak macet padahal. Karena apa? Aku bangunnya terlambat. Itu misalnya fakta. Misalnya dia bicara fakta, meskipun dia bicara mungkin ngarang misalnya ya. Tapi sebelum dia mengatakan alasan itu, dia sudah membenarkan bahwa oh iya, aku memang suka terlambat. Aku ini orangnya lelet, nah kayak gitu. Itu bahayanya. Nah, bahaya yang kedua, dia akan mencari alasan untuk sesuatu yang sebenarnya itu nggak bagus, gitu. Nah, ini bahayanya. Nanti kalau misalnya nggak ketemu, kalau alasannya itu misalnya nih ya, nanti itu akan jadi penyebab dia dimarahi, maka dia akan berbohong. Gitu. Ya, ini bahayanya pertanyaan terbuka tapi dengan kata mengapa ya. Mengapa yang belakangnya itu adalah sesuatu yang kondisi yang negatif seperti itu. Ya. Jadi kita perlu berhati-hati. Nah, insya Allah ini tiga kompetensi ya, 3 keterampilan yang perlu kita latih untuk berkomunikasi secara efektif dengan anak-anak supaya menumbuhkan anak-anak yang tangguh dan teguh. Insya Allah. Next Ustazah. Berikutnya ini insya Allah kayaknya udah closing nih. Ya, ini kesimpulan ya tadi ya, kesimpulan. Jadi kita tentu saja kita tumbuhkan ketaatan dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, kita temukan role modelnya, dan kemudian kita berkomunikasi secara efektif dengan mereka. Lanjut, Ustazah, ya kita akhiri dengan doa. Ya, oh ya, ada pertanyaan nih, ada pertanyaan. Gimana Ayah Bunda? Insya Allah ya, kita siap ya menumbuhkan generasi yang tangguh dan teguh, yang luhur budi, kaya prestasi. Insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri, next ya, kita akhiri dengan doa. Ya, semoga kita dimampukan oleh Allah gitu ya, diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mendampingi ya, menumbuhkan anak-anak yang kelak menjadi anak-anak yang tangguh ya, yang teguh gitu, imannya kuat gitu, yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Daging semuanya ini Ustazah, luar biasa. Mungkin tadi menjadi salah satu intro yang luar biasa tadi ketika beberapa slide atau yang agak sedikit kurang terakses, tapi ternyata dalamnya luar biasa Ustazah. Ini beberapa chat sudah mulai bermunculan ini Ustazah, dari semenjak tadi Ustazah menerangkan tentang apa sih keterampilan yang perlu kita punya sebagai parent as a coach ini, yang dan muncul ini ada satu pertanyaan yang banyak sekali ini, Masya Allah ini isinya, dan harapan dari beliau-beliau supaya Ustazah memberikan solusi-solusi serta tips and trick yang bisa diimplementasikan oleh kami semuanya di rumah maupun di sekolah.
Mohon izin Ustazah, saya membacakan beberapa tanggapan maupun pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Raudatul Jannah dan juga segenap wali murid di PI Raudatul Jannah. Ini dari sekarang ada pengasuhan anak juga Ustazah, pengasuhan anak. Ya mungkin Ustazah dulu playgroup TK, sekarang sudah ada pengasuhan anak, toddler, playgroup TK, SD, SMP sampai dengan SMA. Dan alhamdulillah ini semuanya merespon dengan positif dan baik. Ada hampir kurang 800 orang partisipan hari ini dan semuanya juga ada yang mengakses dari YouTube kita yang live streaming dan alhamdulillah semuanya merespon dengan positif. Ini mohon izin Ustazah, ada pertanyaan dari wali murid. Ternyata tadi analogi dari gelas tadi cukup mengena ini dari salah satu wali murid kami, sampai pertanyaannya simple begini Ustazah dan cukup dalam ya. Ustazah, saya juga ingin tidak menuang terus-menerus air ke dalam gelas. Bagaimana supaya anak saya tidak perlu diulang-ulang untuk menuang airnya? Apakah ada solusi Ustazah? Begitu pertanyaan beliau yang pertama Ustazah. Ini simple tapi cukup mengena ya Ustazah. Mungkin itu bisa dijawab terlebih dahulu, mohon izin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih pertanyaannya dari orang tua siswa. Wali murid siswa SD, insya Allah ini sudah. Baik, terima kasih. Ini saya belum tahu namanya, nggih. Jadi ya ini bagaimana supaya kita tidak perlu mengulang-ulang perintah, gitu ya. Sebenarnya kalau memang masih anak-anak itu dan mereka masih belum punya kebiasaan, ya artinya apa yang kita inginkan terjadi pada anak-anak itu sebagai sebuah kebiasaan itu belum terbentuk, gitu ya. Memang perlu, kadang-kadang memang perlu pengulangan perintah itu perlu, tapi jangan sampai over, gitu ya. Jadi perlu mereka tahu, ya, perlu mereka tahu bunda-bunda bisa memberikan batasan. Kalau seperti apakah ketika bunda sudah mengatakan sesuatu itu dia harus benar-benar sudah taat, gitu. Itu artinya orang tua perlu membangun authority, ya. Ini tadi saya belum bahas, mohon maaf ya. Perlu membangun sebuah authority. Misalnya, ya, jadi kalau memberi perintah, misalnya nih tadi bangun tidur gitu ya. Pertama kan kita nadanya masih rendah. Yang kedua jangan langsung naik gitu, ya. Dan jangan kemudian sampai berkali-kali sampai kemudian ditambahi dengan kalimat-kalimat. Mungkin perlu kesepakatan, perlu diskusi ya. Ini tadi komunikasi yang efektif tadi, kita memerankan diri sebagai seorang coach. Berarti kita perlu ngobrol. Ya. Apa sih? Misalnya gini, misalnya nih ya. Ini misalnya nih ya. Jadi kita perlu ngobrol. Tapi kan perlu ngobrol ini kan perlu membangun kedekatan dulu ya. Ini anggap sudah terbangun kedekatan. Terus kita ajak ngobrol. Misalnya ketika kita jalan-jalan, makan atau apa gitu. Atau pada saat dia selesai. Pokoknya pas seneng-seneng lah. Jangan ngobrolnya itu pas nggak enak gitu ya. Terus kita ngobrol gini. Apa sih yang buat bunda pingin marah atau sedih atau mengulang-ulang perintah itu diomongkan dengan kalimat ya yang disebut dengan I message. I message itu diawali dengan kata aku. Jadi kita ngomongnya bunda atau mama. Misalnya gini, contoh. Kak, mama itu sedih kalau kakak itu nggak segera bangun. Ya. Terus ditambung, kenapa? Karena kan waktu itu jalan terus gitu. Kakak kan harus sekolah nih, gitu kan. Sekolahnya jam berapa, ya kan? Masuknya jam berapa? Atau katakanlah kalau di rumah berarti nge-zoom siap jam berapa, misalnya seperti itu. Nah, gimana supaya kakak bisa siap gitu, nggak terlambat? Nah, ini kan pertanyaan, kan bukan pertanyaan tertutup, pertanyaan terbuka. Nah, gitu. Kakak, gimana rasanya kalau terlambat sekolah? Ya. Kakak pernah terlambat ya. Ini kan anggap kakak tuh pernah terlambat misalnya, terlambat sekolah, masuk sekolah. Gimana rasanya? Gimana rasanya kalau terlambat sekolah itu, Kak? Terus kakak, iya sih aku malu sih. Nah itu kan ya, kan ada kan muncul kan, oh malu. Jadi gimana supaya kakak tidak malu lagi? Berarti kakak
bisa datang tepat waktu. Gimana caranya, Kak? Yuk ditarik. Nah, ini di breakdown. Masuk sekolah jam berapa? Ngezoom-nya jam berapa? Jam 7. Oke, jam 7. Kalau ini anggaplah ini offline ya, tatap muka. Berarti kan perlu perjalanan ya. Perlu perjalanan. Ya, perjalanan ke sekolah. Oke. Kak, biasanya kita berapa menit, Kak, dari rumah ke sekolah? Gitu. Dia jawab, ini pertanyaan terbuka lagi, Bunda. Ya kan? Ya misalnya 20 menit. Oke, berarti kalau jam 7 itu kan bel ya, Kak ya. Berarti kan diusahakan jam 7 kurang 5 ya, Kak ya, nyampe sana. Berarti jam berapa? Jam 6.55 sudah di pagar sekolah ya, Kak. Ya kan? Nah, kalau misalnya Kakak perjalanan ke sana 20 menit, berarti kita harus berangkat dari rumah jam berapa, Kak? Ya kan? Dikurangi lagi nih, 06 berapa? 35. Paling lambat 06.35 berarti kita perlu sudah berangkat dari sekolah ya, Kak ya. Ya, kalau naik mobil berarti Kakak sudah di mobil gitu. Kalau naik sepeda motor berarti Kakak sudah di sepeda motor gitu. Terus di breakdown lagi, terus begitu, Bunda. Ya, di breakdown lagi. Kakak mandinya berapa menit? Gitu. Kakak nyiapin peralatan sekolah berapa menit? Kakak makan berapa menit? Yuk kita hitung yuk. Gitu. Jadi berarti Kakak mulai dari start untuk berangkat sekolah itu jam berapa? Nah, itu masalah urusan berangkat sekolah. Sekarang kalau misalnya urusannya adalah sholat, ya kan, sholat subuh, ya kan? Berarti apa? Data yang kita butuhkan. Jam berapa sih, Kak? Sekarang ini jadwal sholat subuhnya, itu pertanyaan terbuka, bukan tertutup. Ya, oke, yuk kita searching. Oke, oh subuhnya sekarang adalah 04.15. Gitu. Kakak, gimana sih rasanya kalau misalnya, ini boleh ya pertanyaan dengan rasanya, apa yang Kakak pikirkan, misalnya, bagaimana pendapat Kakak? Gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang di awal. Gitu. Kalau misalnya terkait dengan perasaan mama ya, supaya kita nggak ngulang-ulang. Mama sedih kalau Kakak sholatnya itu terlambat. Kan karena mama ini kan punya tanggung jawab nih. Mama kepingin Kakak ini nanti juga bisa kita sama-sama masuk surga nih, Kak. Amin. Harapan disampaikan. Ini masih iMessage ya. iMessage kan mama pingin gitu Kakak itu bisa sholatnya tepat waktu. Mama pingin Kakak itu jadi anak yang solihah misalnya atau soleh misalnya, ya kan? Nah terus sekarang pingin supaya sholat subuhnya tidak terlambat atau tepat waktu. Ya ada toleransi misalnya berapa menit Bunda tetapkan boundariesnya. Tapi kita perlu data. Jam berapa nih sholat subuh? Oke, jam 4.15. Nah, kita bisa diskusikan, Kak, emang sekarang jam berapa sih? Jam berapa sih sekarang nih waktu masuk sholat subuhnya? Oh, 4.15. Oke. Gimana caranya supaya Kakak bisa bangun jam segitu? Nah, itu pertanyaan seperti itu. Boleh diawali dengan misalnya, gimana rasanya kalau Kakak bisa sholat tepat waktu? Kira-kira Allah tuh kalau melihat anak bisa sholat tepat waktu itu gimana ya? Seneng ya? Allah itu seneng ya pastinya. Karena itu perintah kan ya? Perintah Allah kan? Pasti Allah seneng melihat hambanya yang taat ya. Nah, terus gimana caranya supaya Kakak bisa bangunnya itu tepat waktu sebelum sholat subuh misalnya seperti itu. Tidur malamnya itu butuh berapa jam? Ya, ini kan kita perlu mengenali kebiasaan anak itu. Dia tidur biasa jam berapa? Kita bisa latih itu anak-anak. Kalau misalnya tidurnya jam 10, bangunnya jam berapa? Kalau tidurnya jam 9, bangunnya jam berapa? Nah, supaya bisa bangun subuh itu tidurnya harus jam berapa paling malam? Nah, misalnya jam 8:30 atau jam 9, itu bisa. Nah, itu berarti dibiasakan di situ. Nah, itu dialognya begitu gitu terus gitu ya. Kalau kita menyampaikan emosi kita ya, itu dengan kalimat iMessage tadi gitu. Bunda merasa boleh, bukan kamu tuh kok nggak ngerti sih gitu. You message itu Kakak tuh kok nggak ngerti sih. Bunda ini kan sedang repot. Bunda kan harus nyampe kita kan Bunda ini cuma 2. Oke. Ya itu ya. Jadi Masya Allah ini memang kita perlu latih ya para ayah bunda. Saya pun juga berlatih. Sekarang anak-anak saya sudah besar, saya juga berlatih itu sama cucu-cucu saya.
Istri saya ada yang menghafal Al-Quran gitu ya, ada yang menghafal Al-Quran. Kemudian kalau saya pengen ngecek gitu ya, hafalan dia gitu. Terus saya bilang nih, aduh yang itu lupa loh. Surat An-Nazi'at tuh kayak apa sih ya gitu ya. Sebentar. Ya itu dia langsung ngomong langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasi'ati gharqa kayak gitu. Terus gitu deh. Oh, Masya Allah. Oke, dia hafal gitu. Ya, jadi ya yang itu ya apa ya? Kayak apa ya An-Nazi'at itu ya? Terus dia langsung gitu. Nah, itu seneng banget. Jadi kita Masya Allah, bagaimana supaya menumbuhkan anak-anak itu bercerita. Ketika dia bercerita itu, oh gitu ya. Meskipun ceritanya itu bulat gitu ya. Anak masih SD kelas 1 ya. Cerita bulat, dia cerita tentang dia kemah gitu di sekolah gitu ya, menginap di sekolah. Nggak ada lomba-lomba di situ, ada game-game. Dia ceritanya itu bulat sebenarnya, tapi saya exciting gitu. Gitu. Padahal Allah menuai gitu kan sebenarnya gitu ya mungkin ya. Bagi kita itu udah pengalaman yang biasa, tapi bagi dia itu sudah luar biasa kayak gitu. Baik, I message. Memang luar biasa. Ini tinggal prakteknya ya Ustadzah yang perlu saya juga pribadi dan kami semuanya juga berlatih. Mungkin kami di sekolah juga demikian Ustadzah, ini bisa kami praktekkan bagaimana supaya enggak terus perintah sehingga meluber seperti tadi gambarannya gelas panjenengan tadi nggih. Baik Ustadzah, untuk pertanyaan yang kedua ini dari Bunda Naura 4D SD juga. Tadi menyinggung parenting helikopter Ustadzah. Tadi yang Menyenga sampaikan, beliau menyatakan Ustadzah, parenting helikopter itu bukannya juga sesekali perlu gitu, istilahnya dengan harapan beliau ada jarak sih, helikopternya nggak deket-deket amat gitu kali ya, bayangan saya tadi kayak CCTV tadi, artinya ada jarak yang tetap dilakukan, sehingga beliau ini sebagai orang tua juga tetap somehow itu butuh data-data juga tuh, pengen tahu gimana anaknya. Karena beliau juga mendapati nih beberapa anak itu yang antara sikap di depan orang tua dan guru itu berbeda banget dengan yang realnya gitu Ustazah. Apalagi di sosial media. Mungkin Ustazah ada saran ataupun ada tips and trik bagaimana sih menjadi orang tua yang seperti era yang terbuka seperti ini dan era digital yang seperti ini. Karena memang secara teori kita sih pengennya nggak begitu ya Ustazah di parenting helikopter, tapi beliau menyatakan tapi kami juga butuh nih beberapa data-data yang kami khawatirkan adalah anak itu ada perbedaan antara di depan kami orang tua dan guru dan realnya begitu. Iya. Baik, Masya Allah, pertanyaan dari Bunda Naura ini luar biasa ya, bagus sekali. Jadi yang dimaksud dengan helikopter parenting itu adalah terus muter-muter gitu ya, terus muter-muter gitu. Terus gitu ya. Jadi pinginnya itu sih 24 jam itu benar-benar terpantau gitu ya. Dan itu kan sebenarnya tidak mungkin ya. Nah, kalau misalnya kita tetap memantau perkembangan anak, memonitor, itu ya bagus sekali, memang harus begitu. Yang penting adalah tidak over, tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Nah, supaya kita nggak kecolongan, ya, salah satu langkah antisipatifnya adalah menetapkan boundaries gitu, batasan-batasan, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk. Itu dengan anak-anak. Ini bisa dilakukan dengan kita memerankan sebagai seorang coach. Misalnya dengan pertanyaan gini, kalau bukan coach itu kan gini, adik kan tahu ya, ustazah juga ngasih nasihat kan, sebenarnya kan laki-laki sama perempuan itu begini-begini misalnya gitu ya, ini masalah mahram misalnya, anak-anak sudah remaja misalnya ya, itu kan berarti kan bukan sebagai seorang coach. Kalau seorang coach bagaimana? Pertanyaannya, menurut adik gimana sih batasan pergaulan antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang bukan mahram? Menurut adik gimana? Itu kan sangat terbuka sekali, nanti kita jadi tahu. Terus kalau misalnya di sosmed gitu ya, misalnya di sosmed, menurut adik apa yang bisa diposting? Seperti apa yang postingan itu bagus ya menurut adik, dan seperti apa yang menurut adik itu enggak layak, enggak pantas. Ini kita enggak ngejudge dulu, kita justru cari data ini. Kalau yang boleh Bunda tunjukkan, kalau yang seperti ini menurut adik bagaimana? Atau menurut kakak bagaimana? Nah, jadi kita tahu kemudian berpikirnya dia itu. Oh, yang kayak gini dia bilang enggak apa-apa. Padahal menurut kita itu enggak boleh. Misalnya ya kan? Ya kan? Misalnya ya kayak gini ya enggak apa-apa mah joget-joget. Nah,
Menurut adik gimana nih? Misalnya joget-joget, pakai jilbab joget-joget misalnya ya di TikTok atau di apa? Sekarang kan banyak ya di Reel tuh ya, di Reel Instagram tuh kan ya banyak contoh-contoh gitu menurut saya yang tidak pantas ya sebenarnya untuk diperlihatkan seperti itu ya. Misalnya pakai jilbab tapi auratnya itu apa, bentuk tubuhnya itu seperti apa ditunjukkan, atau mungkin apa ya, justru malah gimana ya, berkata-kata yang menggoda misalnya seperti itu. Contoh ya, ini contoh untuk anak-anak yang sudah remaja ya. Itu kan kita bisa. Kalau yang seperti ini menurut adik bagaimana? Jadi kita tahu nih cara berpikirnya dia bagaimana nih, sudut pandangnya dia bagaimana nih, bagaimana dia sudah menerima input dari sekolah, dari ustadzah, dari ustadz, ini udah masuk belum nih pelajarannya nih, misalnya gitu. Ya. Nah itu kita bisa cek gitu. Nah setelah itu, ini kalau menurut mama lo ya, misalnya gitu. Kalau menurut mama lo ya, dari yang mama pelajari, ini kan masih iMessage lagi nih, iMessage nih. Menurut mama, itu kan menurut Ustadz Adi Hidayat, menurut Ustadz misalnya siapa, Abdul Somad misalnya, menurut hadis Rasulullah, menurut Al-Quran yang mama pahami misalnya, ya itu kan seperti ini kak. Gimana menurut kakak? Gitu. Masih tetap gimana aja? Pertanyaannya seperti itu. Ya, jadi pertanyaannya adalah yang terbuka. Gitu. Seperti itu, ya, Bunda ya. Jadi apa namanya? Kita perlu ini diskusikan gitu ya. Boundariesnya, batasan-batasannya, agar itu justru muncul dari kesadaran dirinya sendiri kan, tadi kita tujuannya kan itu. Jadi dia tuh nggak perlu kita awasi, dia sudah kuat, sudah tangguh di situ, sudah teguh, udah ngerti. Oh ini boleh, ini nggak boleh, ini baik, ini nggak baik. Dengan komunikasi tadi, gitu. Terus misalnya dia banggel, misalnya dia apa ya, banggel itu apa sih bahasa? Bantah ya, punya pendapat sendiri gitu ya. Ngeyel. Iya, ngeyel gitu ya istilahnya. Ya kita boleh bukan ngeyel sih, tapi ya misalnya anaknya ngeyel, kemudian kita bilang ya ini kalau menurut mama, kembali lagi seperti itu. Karena kita nggak bisa memaksakan. Nggak bisa memaksakan, kalau kita paksa-paksa cuma perintah ya tadi kembali, akhirnya dia mungkin di depan kita oke, tapi di belakang kita enggak. Nah, bagaimana memunculkan kesadaran dari dirinya sendiri, itu yang jauh lebih penting. Misal contoh, sholat. Di sekolah, sholat. Ya, di rumah nggak ada orang tua, nggak sholat. Misalnya seperti itu. Itu kan berarti belum muncul kesadaran, kan? Nah, kita bisa bertanya, menurut adik, sholat itu gimana sih? Kalau misalnya kita runut, boleh dari hukumnya, boleh dari sebenarnya untuk apa, misalnya. Allah itu bagaimana kalau melihat hambanya sholat, nah seperti itu. Ya, itu kan merangsang anak untuk berpikir, oh iya ya, sholat itu sebenarnya untuk apa ya? Untuk apa Allah itu memerintahkan kita sholat gitu? Ya. Kalau misalnya sama-sama nggak tahu, yuk kita belajar, yuk kita cari, yuk. Gitu. Kita cari sumbernya. Ya, misalnya kita dari nasihat Ustadz boleh, misalnya dari Al-Quran boleh, dari buku boleh, gitu. Nah, ini artinya kita sama-sama sederajat kita gitu. Sama-sama, mama juga belajar nak, gitu. Nggak apa-apa, kita nggak perlu malu. Ya, karena mamanya juga bukan ustadzah gitu. Mamanya ahli ekonomi misalnya, atau mamanya seorang dokter misalnya, atau mamanya apa? Bundanya ayahnya misalnya jurnalis misalnya kan. Ya, kita sama-sama belajar yuk. Nah, kita cari, yuk kita searching sama-sama kayak gitu. Itu insya Allah nanti akan enak banget gitu ya suasana rumah. Jadi nggak ada orang tua ngerasa paling benar, ngerasa paling pintar. Perintah itu harus ditaati. Kita perintah ditaati itu, perintah itu taatnya itu kepada Allah dan Rasulullah. Masya Allah. Bukan kepada orang tua. Kenapa orang tua menyarankan begini, menyarankan begitu? Karena itu perintah Allah kayak gitu. Kalau sudah begitu dalam sebuah keluarga itu enak banget. Masya Allah. Sudah enak, sudah. Nah, terus nggak perlu lagi ya helikopter tadi gitu. Ya perlu yang namanya monitoring tetap perlu, tetapi tidak terus muter-muter. Tidak muter-muter ya. CCTV 24 jam. Baik. Masya Allah Ustazah, ini ada langsung chat yang muncul mengajak kita beristighfar gitu. Dari ayah atau bundanya Mas Abel 5C. Astagfirullahaladzim, parenting kali ini
sangat menampar saya dan buat skakmat katanya Ustazah. Karena sudah overwater. Beliau menanyakan harus mulai dari mana ya Ustazah untuk memperbaiki ini. Ya. Dari mana dan bagaimana beliau menanyakan. Masya Allah, bagus sekali pertanyaan. Skakmat Ustazah. Skakmat dan udah jadi menampar lah. Udah nih dua kata yang cukup telak untuk saya pribadi juga Ustazah dan kami semuanya. Terus beliau menanyakan dari orang tuanya Mas AB 5C ini harus mulai bagaimana dan dari mana ya Ustazah? Ya. Gitu. Mulai dari istighfar tadi, Masya Allah. Ya, sudah dimulai ya Ustazah berarti. Ya. Kita sebagai orang tua, ya kita juga manusia, nggak luput dari kesalahan dan kehilafan. Masya Allah. Itu perlu kita terima. Itu perlu kita terima supaya kita tidak distres ya. Supaya kita tidak termasuk yang terlalu khawatir. Enggak apa-apa kita salah. Maka kita mohon ampun kepada Allah. Istighfar tadi. Ya kan? Dimulai dari astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Banyakin istighfar. Lalu yang pertama kita minta ampun, minta maaf kepada Allah. Yang kedua kita minta maaf sama anak-anak kita. Kalau kita sudah berlaku salah pada mereka, enggak perlu kita malu, enggak perlu merasa harga diri kita jatuh, wibawa kita jatuh karena kita minta maaf. Dan itu yang saya lakukan kepada anak-anak saya. Ya. Saya meminta maaf kepada anak-anak saya. Maaf ya nak, dulu ibu waktu kamu kecil, ibu sempat jewer kamu. Saya sekali jewer anak. Saya cuma satu kali menjewer anak saya. Yang pertama. Ya. Tapi kalau bentak-bentak sering ya. Ini dosa masa lalu luar biasa ya. Kita istighfari bersama. Ya. Saya dikasih sebutan ibu itu cerewet gitu ya. Saya dapat label cerewet itu saya diam berapa hari ya. Saya mengurangi, saya puasa bicara. Ya, itu benar-benar. Itu masukan buat saya. Oh oke, saya cerewet di mata anak-anak. Padahal sebenarnya cerewetnya orang tua itu kan juga bagus ya. Tapi kalau over cerewet ya tadi overwatering ya. Overparenting ya. Jadi mulai dari istighfar, mulai dari meminta maaf kepada anak-anak ya. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting adalah memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri. Ya. Diri kita ini punya part itu bagian-bagian ya. Anggaplah satu bagian yang meminta maaf. Wahai diriku, aku minta maaf ya. Aku minta maaf ya karena dulu aku udah melakukan ini sama kamu. Terus diri yang satunya, yang part satunya itu iya, aku maafin kamu kayak gitu. Aku maafkan kamu. Ada salahnya. Kamu dulu kan belum belajar parenting gitu. Baru dapat materinya sekarang nih. Gitu ya. Jadi satu tadi apa? Istighfar, minta bertaubat ya. Dan kemudian yang kedua kita minta maaf kepada anak. Memaafkan diri sendiri. Kalau malu, minta maaf sama anak kita secara langsung, boleh menulis surat. Ya, menulis surat, tapi suratnya nggak usah dikasihkan, cuma apa aja. Kemudian suratnya disimpan, insya Allah energinya sampai. Ya. Kemudian yang ketiga, memaafkan diri sendiri. Yang keempat, terus berusaha berlatih memperbaiki diri, insya Allah. Gitu. Oke, baik. Ini luar biasa, Ustazah. Ini teori-teori komunikasi, teori ini masuk semuanya menjadi satu ya Ustazah. Masya Allah, luar biasa kami rasakan. Ini memang kalau udah coachnya sertifikatnya banyak itu jadi beda rasanya ya Ustazah. Jadi semua ilmunya jadi lebur, jadi hibrid begitu ya. Baik, beristighfar, meminta maaf dengan cara yang tadi, dan kemudian memaafkan diri dan terus berlatih. Nah, sampai kapanpun terus berlatih, sampai level sudah UTI pun tetap berlatih begitu ya Ustazah, seperti yang tadi pengalamannya antum tadi. Baik Ustazah, ini ada lagi dari Ayah Muhtar. Ini tidak menyebutkan anaknya kelas berapa. Beliau Ayah Muhtar Kusuma. Ustazah, saya ini di luar kota, tapi saya intens kok komunikasi dan belajar bareng nih sama anak saya secara online. Apakah itu termasuk present juga nggak Ustazah? Atau belum ya? Nah, jadi beliau ini minta ditakkitkan lagi nih. Kira-kira cara-cara beliau ini udah masuk di kategori yang present tadi atau belum? Ya, saya nggak bisa menjawab. Yang bisa menjawab Bapak sendiri ya, Ayah sendiri ya. Jadi saya cuma memberikan sedikit keterangan saja bahwa presence itu hadir secara utuh
Nah, sekarang kan ini dipisahkan oleh jarak nih. Presence-nya secara virtual. Gitu kan, ya kan? Presence-nya secara virtual. Nah, itu presence apa enggak? Monggo silakan jenengan sendiri yang menilai gitu ya. Tapi sudah bagus sekali bahwa Bapak berusaha untuk berkomunikasi secara intens dengan anak, bahkan mengikuti perkembangan belajarnya, itu sudah bagus sekali. Nanti ditambahkan yang presence itu, ini presence-nya pun ada batasan virtual ya, yaitu bagaimana ketika bisa misalnya video call gitu ya. Kan video call itu kan langsung berhadapan wajah gitu. Ketika kita pegang HP gitu kan, pegang HP ada wajah anak kita, ada kita di situ dan kita nggak sambil noleh-noleh dan kita cuma sama dia. Presence itu hadir seutuhnya untuk dia. Nggak disambi. Itu presence. Jadi anak ngomong kita sambil HP-an, nggak presence. Anak ngomong ya, anak kita berkomunikasi sambil setrika, sambil masak, sambil apa, itu nggak presence namanya. Ini proses coaching loh ya. Coaching itu kan tadi ngobrol-ngobrol bermakna untuk menumbuhkan ya kan, menumbuhkan kesadaran dalam diri anak supaya dia paham, oh iya aku melakukan ini tuh memang aku butuh karena memang ya itu yang diperintah Allah, memang itu. Nah, itu tuh dari dirinya sendiri, bukan karena perintah ayahnya, bukan karena paksaan, bukan karena nilai nanti atau apa namanya istilahnya apa ya, hukuman dari gurunya misalnya, bukan begitu. Nah, itu. Jadi hadir sepenuhnya. Tapi kalau misalnya dibatasi jarak ya presence-nya mungkin presence aksen ya karena secara virtual. Tapi ya itu diharapkan benar-benar present tuh gini. Jadi pikiran kita gitu ya, pikiran kita, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, itu memang benar-benar untuk dia saat itu. Itu namanya presence, hadir seutuhnya. Bukan kita ngobrol sama dia, pikiran kita di kerjaan, gitu. Itu nggak presence namanya. Gitu. Seperti saat ini saya sedang memberikan webinar, saya nggak mikir yang namanya jemuran, yang namanya apa, enggak. Saya fokus kepada Bapak Ibu, saya fokus nih pada Ustadz Dalisha, apa yang dibicarakan Ustadz Dalisha, ya udah, ini namanya presence. Ya, khusyuk lah ya. Kalau kita sholat, presence-nya pada saat kita sholat itu adalah sholat khusyuk sepenuhnya kepada Allah. Nah, itu. Nah, tapi memang presence itu kan naik turun gitu. Nah, kita berusaha. Ya, seperti halnya khusyuk itu kan naik turun. Ya, kita berusaha untuk bisa menghadap lagi kayak gitu. Hadir seutuhnya ya Ustazah, kata kuncinya itu. Baik. Itu saya pikir Ayah Muhtar insya Allah di luar sana, di luar kota sana bisa menangkap dengan optimal dan oh yes nih aku udah masuk present atau belum, beliau yang bisa tahu jadi Ustazah, karena itu tadi ini chatnya semakin banyak, semakin siang semakin hangat. Ini saya sudah di kode-kode sama teman-teman bahwasanya sebentar lagi akan bersiap sholat zuhur. Subhanallah, Ustazah Kastini luar biasa ini karena daging semua, jadi nyernanya juga kayaknya butuh waktu dan mungkin ini tidak kali yang sekarang dan akan kalau lagi, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kalau kami nanti susulkan melalui chat, boleh nggak Ustazah untuk dijawab, untuk kami sampaikan kepada wali murid tersebut, karena banyak sekali yang muncul di chat kami di sini tentang materi kita bagaimana menjadikan anak-anak kita generasi yang pejuang yang tangguh dan teguh lagi ini, Masya Allah. Karena keterbatasan waktu saja sih Ustazah sebetulnya alasan kita untuk mengakhiri, tidak karena yang lainnya. Kalau mau saya diladenin semua ini belum tuntas juga Ustazah ini. Tapi mohon izin Ustazah Kastini untuk memberikan closing statement untuk parenting kita pada siang hari ini Ustazah. Baik, terima kasih Ustadz Dalisha. Ayah bunda yang dirahmati Allah, Ustadz-Ustadzah yang dirahmati Allah. Ya, kita tidak akan pernah menjadi orang tua yang sempurna. Ya. Kita nggak akan pernah menjadi orang tua yang sempurna. Ya. Karena memang yang sempurna itu hanya Allah. Hanya Allah. Hanya Allah. Maka yuk terus kita belajar ya. Tadi pertanyaan yang terakhir tadi tentang bagaimana mulai dari mana itu yuk kita praktekkan ya. Yeah. Kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan dalam kita mengasuh anak, yuk kita bertaubat, kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah, dan kemudian kita minta maaf kepada anak-anak kita. Yeah. Minta maaf ya nak, bunda salah, pernah bentak kamu, pernah mungkin memberi perlakuan yang kasar sama kalian, misalnya. Itu kita minta maaf, dan kemudian kita
ya memaafkan mereka juga ya, dan kita memaafkan diri kita sendiri. Kalau mereka ada salah-salah, ada kurang-kurangnya, kita maafkan, kita tutupi ya. Kita terima yang sudah dia lakukan dan kita sempurnakan, kita perbaiki yang kurang-kurang, nggak apa-apa ya. Kemudian ya kita memaafkan diri sendiri dan terus kita sama-sama berusaha menjadi lebih baik. Kita mendewasa bersama anak kita ya. Anak kita lebih besar, kita juga mendewasa ya. Dan bersama-sama berproses menjadi pejuang yang tangguh dan teguh. Amin. Masya Allah. Yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustazah.